Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, terutama anak-anak para santri di Ma'had al-Islam Cilenyi, Bandung, juga para asatidatul kiram, para jamaah sekalian, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita masih sedang membahas beberapa keutamaan ilmu. Pertama, ilmu itu adalah warisan para nabi. Kedua, ilmu itu abadi. Dua poin ini sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga, ilmu itu menjaga pemiliknya. Sebaliknya kalau harta harus kita jaga. Ilmu itu tidak berat untuk membawanya. Tidak butuh tempat. Tempatnya dalam hati. Sedangkan harta perlu tempat, perlu berangkas, perlu kunci. Setelah semuanya tersimpan aman, hati masih was-was, masih khawatir. Ada yang nyuri, ada yang ngebongkar, ada yang ngerampok. Disimpan di bank, khawatir ada yang ngehack. Habis terkuras. Itu harta. Bikin was-was. Kalau ilmu tidak perlu tempat khusus, tidak perlu dikunci, digambok, tidak perlu dijaga. Tapi sebaliknya ilmu menjaga kita. Menjaga dari apa? Menjaga dari seluruh keburukan. Menjaga kita dari perbuatan syirik, kufur, bid'ah, dosa dan maksiat. Pokoknya semua penyimpangan yang menyebabkan kita terkena murka azab Allah dunia dan akhirat. Sehingga kita binasa. Nah, ilmu bisa menjaga kita dari hal tersebut. Kenapa demikian? Pertama, karena ilmu melahirkan iman. Semua ayat yang menjelaskan masalah iman, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan berilmu dan beramal soleh. Iman di dalam ayat itu, di dalamnya sudah tercakup ilmu, yaitu iman yang dilandaskan pada ilmu. Kalian pernah membahas kitab Al-Usulus Tsalatsa. Bagian awal dari kitab ini menjelaskan 4 kewajiban. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku, wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Pertama ilmu, kedua amal, ketiga dakwah, keempat sabar. Apa dalilnya? Wal asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguhnya pasti rugi-rugi. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman.
Illal ladzina amanu dijadikan dalil wajibnya ilmu. Maksudnya ilmu yang melahirkan keimanan. Semua lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ilmu melahirkan keimanan. Dan Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam banyak ayat efek baik ilmu terhadap iman. Efek bagusnya ilmu terhadap lahirnya keimanan. Coba umpamanya lihat Al-Quran surah An-Nisa ayat 162. Allah berfirman, lakinir rasikhuna fil ilm. Lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kata Allah, akan tapi orang-orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka. Mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu. Beriman kepada Al-Quran. Imannya ahlul kitab kepada Al-Quran karena ilmu yang mendalam. Karena Allah menyatakan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan ahlul kitab, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Iman ini lahir karena adanya ilmu. Lihat surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 107 sampai 109 menyatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud karena takutnya kepada Allah. Kenapa mereka sujud? Itu karena ilmunya. Orang-orang yang telah diberi ilmu, bila dibacakan oleh kepada mereka ayat-ayat Allah, tersungkur sujud. Kemudian mereka berkata, Maha suci Rabb kami. Sesungguhnya janji Rabb kami pasti benar, pasti terlaksana. Lalu mereka tersungkur menangis dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Mereka bertambah khusyuk, mereka menangis, mereka sujud, itu karena ilmunya. Ketika Al-Quran dibacakan, mereka langsung tunduk. Mereka langsung tersungkur sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat, efek dari ilmu itu kayak gitu. Dalam surah Al-Hajj ayat 64 Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Kata Allah, orang-orang yang berilmu akan tahu bahwa Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah. Lalu mereka beriman kepadanya, lalu hati-hati mereka ikhbat. Ikhbat itu dawamut ta'ah. Ikhbat itu terus-terusan taat, selalu tunduk dan patuh. Itu karena ilmunya. Kata Allah, orang-orang yang berilmu tahu bahwa ini kebenaran, lalu diimani, lalu hatinya selalu tunduk dan patuh. Ketundukan dan kepatuhan mereka, iman mereka itu karena ilmunya. Ini menunjukkan ilmu ini melahirkan iman. Kalau iman sudah masuk,
Dan iman ini perpaduan dari seluruh unsur yang baik. Ada unsur takut kepada Allah, ada unsur mahabbah, cinta kepada Allah, ada unsur roja, berharap kepada Allah, ada unsur tawakal, ada unsur ikhlas. Itu berpadu membentuk keimanan. Semua unsur pembentuk keimanan lahir dari ilmu. Rasa takut kepada Allah lahir dari ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah orang-orang berilmu. Ilmunya yang bikin dia takut kepada Allah. Demikian juga cinta kepada Allah lahir karena ilmu. Berharap kepada Allah lahir karena ilmu. Tawakal kepada Allah itu lahir karena ilmu. Adanya ikhlas kepada Allah lahir karena ilmu. Semuanya begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka tunduk dan patuh kepada seluruh aturan Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu itu melahirkan keimanan. Iman ini yang kemudian menjaga orang itu. Karena ilmu dia takut kepada Allah, maka nggak berani melanggar larangannya, nggak berani mengabaikan perintahnya karena takut. Terjagalah dia. Jadi itulah penyebab pertama kenapa ilmu bisa menjaga kita. Karena ilmu melahirkan keimanan. Dan keimanan ini mengandung berbagai macam unsur pembentuknya. Yaitu termasuk rasa takut, rasa cinta, rasa mahabbah semua. Itu menjaga kita dari seluruh keburukan. Menjaga dari perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat dan yang sejenisnya. Ini alasan pertama. Kenapa ilmu bisa menjadi penjaga bagi kita. Alasan kedua. Ilmu ini mengundang turunnya hidayah Allah kepada kita. Kalau sudah dapat hidayah, dia termotivasi untuk melakukan ibadah dan amal soleh dan memiliki filter atau pertahanan yang kuat terhadap beragam godaan, cobaan, gangguan, rayuan dari iblis laknatullahi alaih. Karena itulah maka orang yang berilmu biasanya lebih rajin ibadahnya. Ini idealnya ya. Lebih berkualitas, lebih bagus ibadahnya. Lebih tahan terhadap godaannya. Karena apa? Karena ilmu yang dimilikinya mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu orang itu oleh Allah diberi hidayah untuk beramal. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah orang itu jalan menuju surga. Yang belajar ilmu agama maksudnya, Allah akan permudah jalan menuju surga. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Allah berikan hidayah kepada orang itu. Allah berikan taufik untuk beriman dan beramal saleh. Melakukan banyak kebaikan, menjauhi segala macam dosa. Dengan iman, ibadah, amal soleh, menjauhi dosa, dia akan mudah masuk ke dalam surga. Kalau dihisab, dia dihisab dengan hisab yang mudah. Bisa saja kalau kualitas iman amalnya luar biasa, bisa masuk surga tanpa hisab. Kalau toh dihisab, akan diapakan? Dihisab dengan cara hisab yang sangat mudah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa
Ilmu mengundang turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka orang yang berilmu, dari ilmunya lahir berbagai macam kebaikan yang tak terbatas. Kebaikannya berupa amal. Amal ibadah yang dia lakukan, ilmunya lalu diamalkan. Kebaikannya juga berupa mengajar, memberitahukan, mendakwahi orang lain agar menjadi baik pula. Kebaikannya juga berupa aksi sosial kepada sesama manusia. Ada orang yang butuh dikasih, ada orang yang susah dibantu, ada orang yang kesulitan ditolong tanpa pamrih, ikhlas. Karena mereka dengan ilmunya tahu Allah yang membalasnya. Bukan mengharapkan balasan dari sesama manusia. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Kami memberi itu murni liwajhillah, karena wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian. Bahkan ucapan terima kasih juga enggak. Balasan dari manusia enggak seberapa. Tidak semua manusia yang kita tolong membalas. Dan kalau toh membalas enggak seberapa. Tapi balasan Allah mau seberapa. Abadi. Gitu ya. Makanya enggak peduli orang yang ditolongnya itu mau membalas atau tidak, mau nganuhunkan atau tidak, enggak peduli. Yang diharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Kita menolong orang, Allah akan menolong kita. Kita melepaskan kesulitan orang lain, Allah akan melepaskan kesulitan kita dunia akhirat. Kita tutup aib orang lain, Allah akan tutup aib kita. Ilmu yang dimiliki oleh orang itu mencapai ke sana. Jadi berbuat baiknya ke orang itu tanpa pamrih, ikhlas. Karena hanya ingin dibalas oleh Allah. Dan itu kebaikan yang lahir dari diri orang yang berilmu. Makanya kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang, Allah beri ilmu agama kepada dia. Allah fahamkan dia tentang agamanya. Allah ajarkan, Allah permudah dia dalam memahami agamanya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat orang itu faham tentang agamanya. Allah akan jadikan orang itu mengerti tentang agamanya. Allah akan buat orang itu menjadi orang yang benar-benar akrab dengan agama, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih ketika menjelaskan hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah yang tadi dibacakan. Nabi SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Qaulun Nabi alaihi salatu wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin." Min a'zami ma yubayinu fadlal ilmi wa ahli wa anna man wufiqa lahu faqad wufiqa lil khairi kullih. Yadulluna ala dhalik tankirul lafdha khaira fil hadith liya ummal khaira kullahu wa yashmul qalila minhu wal kathir. Ucapan Nabi SAW, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan buat orang itu faham agamanya, merupakan seagung-agung hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu dan ahli ilmu.
Siapa yang diberi taufik memahami ilmu, berarti dia diberi taufik untuk meraih seluruh kebaikan. Dan itu ditunjukkan oleh lafaz nakirahnya khaira. May yuridillahu bihi khairan. Khairan ini memakai tanwin, tidak memakai alif lam. Kalian mungkin sudah belajar ada isim ma'rifat, ada isim nakirah. Ciri ma'rifat salah satunya alif lam. Bukan satu-satunya. Ciri lain banyak. Idhofat ya, isim dhamir itu juga ma'rifat. Kalau nakirah pakai tanwin, nggak pakai alif lam. Ma'rifat maknanya sudah tertentu. Kalau nakirah belum tentu umum. Di sini khairan pakai tanwin, nakirah. Maknanya adalah kebaikan secara umum. Siapa orang yang dikehendaki kebaikan? Kebaikannya apa? Seluruh jenis kebaikan. Apa aja. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan jadikan orang itu paham tentang agamanya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa hadza kulluhu min fadlillahi wa karamihi wa 'azima ihsanihi 'ala man wufiqa lil ilm. Dan ini menunjukkan karunia Allah, pemuliaan yang Allah berikan, agungnya kebaikan Allah kepada orang yang diberi taufik berupa ilmu. Wa 'alal 'aks min dzalik man hurrimal ilmu faqad hurrimal khairu kulluh. Sebaliknya dari pernyataan ini adalah siapa orang yang dihalangi dari ilmu, berarti dia dihalangi dari semua kebaikan. Penghalangnya macam-macam. Malas. Atau diberi kesibukan dunia sehingga nggak sempat ngaji, nggak sempat belajar. Kita ini, kalian ini sekarang Allah mudahkan duduk di majelis ilmu. Berarti Allah menghendaki kebaikan bagi siapapun yang sedang belajar ilmu ini nih. Orang lain ada yang ingin tapi nggak bisa. Lihat. Ada pengumuman, hadiri kajian di anu, jam sekian, ustadznya anu, materinya anu. Ingin, aduh tapi nggak bisa, ada kesibukan. Lagi kerja kek, lagi ngurus itu kek, lagi ngurus ini. Allah menghalangi dia dari ilmu. Atau sakit, atau saya mah uang banyak, waktu luang, tapi haroream. Nah yang begitu tidak diberikan keinginan untuk hadir. Allah halangi dia dari ilmu, Allah halangi dia dari kebaikan. Coba nih, mengerikan sekali. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadza yadullu ala anna man lam yatafaqqah fi dinihi lam yurid bihi khaira kama anna man arada bihi khaira faqahu fi dinihi wa man faqahahu fi dinihi faqad arada bihi khaira idza urida bil fiqhi al ilmul mustalzimu lil amal. Hadis ini pun menunjukkan bahwa siapa yang tidak mau belajar, tidak mau memahami agamanya, orang itu berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah. Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Makanya tidak diberikan semangat, taufik untuk belajar, untuk memahami. Makanya kalau umpama kita selama ini selalu terhalang dari ngaji nih. Terhalang dari mempelajari ilmu nih. Halangannya kesibukan, halangannya ada kegiatan lain, halangannya terlalu jauh, halangannya malas, haram. Tanda tanya. Itu tandanya
Allah tidak menghendaki kebaikan bagi diri kita. Buktinya apa? Buktinya disulitkan untuk mempelajari ilmu agama yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi aja halangan gimana saja, ya. Apa akibatnya? Akibatnya kita bodoh. Apa akibat kebodohan? Akibat kebodohan kita nggak dapat hidayah dari Allah. Apa akibatnya kalau nggak dapat hidayah dari Allah? Malas beribadah, tidak termotivasi untuk melakukan kebaikan, berani melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak terjagalah kita dari keburukan. Karena tidak ada penjaga berupa ilmu. Kita sudah ungkap perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Ma min dhammin illa wa huwa min thamratil jahl. Ma min dhammin fil Quran. Kalimat awalnya ma min madhin fil Quran illa wa huwa min thamratil ilm. Wa ma min dhammin fil Quran illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun pujian di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang berisi pujian di dalam Al-Quran kecuali pasti itu buah dari ilmu. Dalam Al-Quran Allah memuji orang beriman, orang bertakwa, orang beramal soleh, orang yang sabar, orang yang berbuat kebaikan, orang yang tawakal, dipuji oleh Allah. Dan itu pasti buah dari ilmu. Orang bertakwa karena ilmu, orang yang beriman karena ilmu, orang yang sabar, sabarnya karena ilmu. Pokoknya semua ayat yang berisi pujian kepada orang itu pasti buah dari ilmu. Sebaliknya, wa ma min dhammin fil Quran illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran yang mencela kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Allah mencela orang kafir, orang musyrik, pelaku kebid'ahan, diancam fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Allah juga mencela orang-orang yang pendosa dan banyak lagi yang lainnya. Kenapa? Itu karena kebodohan. Orang bisa syirik dan kufur karena kebodohan. Orang bisa berbuat bid'ah karena kebodohan. Melakukan kebid'ahan dianggap ibadah yang agung itu karena bodoh. Bahkan orang yang masuk terjerumus ke dalam dosa itu karena kebodohan. Dan Allah mengisyaratkan dalam banyak ayat. Ketika umat Nabi Musa berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, tolong buatkan bagi kami satu patung sembahan. Untuk mereka juga punya patung sesembahan. Minta patung itu syirik apa tidak? Syirik. Apa kata Nabi Musa? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kalian orang-orang yang bodoh. Maknanya kebodohan inilah yang membuat mereka minta patung sesembahan. Kan begitu. Termasuk dosa maksiat, iya, karena kebodohan. Seperti umpamanya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang bodoh zaman dahulu. Tabarruj itu para wanita menampakkan auratnya, perhiasannya, kecantikannya kayak gitu. Itu tabarruj itu. Itu karena kebodohan. Perilaku orang-orang yang bodoh. Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itulah maka orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu, tidak ada yang menjaga dirinya dari keburukan-keburukan. Itu alasan kedua kenapa ilmu menjaga kita
Alasan pertama, ilmu melahirkan iman tadi. Alasan keduanya, ilmu itu mengundang turunnya hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Taufik itu, ilmu itu sendiri hidayah. Berupa penjelasan, penerangan, pemahaman. Tapi ada hidayah yang jauh lebih penting dari itu, yang menjadi inti dari ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu hidayah taufik. Berupa apa? Keinginan dan kemampuan untuk beramal, untuk melakukan kebaikan, untuk menjauhi keburukan. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ilmu itu benar-benar menjaga kita dari keburukan, dari perbuatan syirik, dari perbuatan kufur, bahkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Coba perhatikan bagaimana kebodohan ini bisa menipu manusia untuk terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan. Di antaranya adalah orang yang melakukan dosa karena syahwat, karena hawa nafsu. Dia tahu itu dosa, tapi kenapa dilakukan? Ada orang yang melakukan dosa padahal dia tahu itu dosa banyak. Coba tanya pemabuk, tahu nggak mabuk itu dosa? Tahu. Kenapa dilakukan? Tanya umpah ke koruptor, tahu nggak korupsi itu dosa? Tahu. Tanya ke pezina, tanya ke penjudi, tahu nggak bahwa itu dosa? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Tanyalah kalau umpah dosa-dosa tadi ya, kita mungkin jauh ya, kita tidak mungkin umpamanya mabuk, tidak mungkin berjudi, tidak mungkin merampok, tidak mungkin berzina, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, kecil kemungkinan. Tapi kita tergoda dengan apa? Ghibah, dusta, sukhriyah, mencela, menghina orangnya. Tahu nggak bahwa ghibah itu dosa? Tahu, dalilnya juga tahu. Tapi kenapa dilakukan? Itu karena kebodohan. Gimana bodoh? Pelakunya ustadz. Ustadz no bodoh. Al-Quran mengisyaratkan setiap pelaku dosa itu karena kebodohan. Ketika dia melakukan dosa itu, dia bodoh, sedang bodoh itu. Disyaratkan dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-17, Allah menyatakan, Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah adalah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau buruk karena kebodohan. Lalu setelah itu mereka segera bertobat. Mereka lah orang-orang yang tobatnya akan Allah terima. Nih, itu surah An-Nisa 17. Orang melakukan dosa karena kebodohan. Kedua, Al-Quran surah Al-An'am ayat 54, isinya sama, sedikit berbeda lafaznya. Allah berfirman, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, annahu man amila minkum su'an bijahalatin, thumma taba min ba'dih, wa aslaha, fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat bagi dirinya. Salah satu bentuk atau sifat bukti sifat rahmat bagi Allah adalah siapa orang yang mengamalkan satu dosa, satu keburukan karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu, lalu beramal soleh, Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Ini kedua. Ayat ketiga,
Surah An-Nahl 119 Allah menyatakan, "Tsumma inna rabbaka lilladzina amilu su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalik wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Sesungguhnya Allah menetapkan bagi orang-orang yang melakukan keburukan karena kebodohan, kemudian tobat setelah itu dan beramal soleh, Allah Maha Pengampun. Lihat, 3 ayat sama-sama menjelaskan orang melakukan dosa keburukan karena kebodohan. Apa maknanya? Maknanya adalah orang itu bodoh, pelakunya bodoh tentang beberapa hal. Pertama, tentang akibat dari dosanya. Kedua, bodoh bahwa dosanya itu mengundang murka Allah dan azabnya. Ketiga, ketika dia berbuat, dia bodoh, lalai, lupa bahwa Allah mengawasinya dan melihatnya. Keempat, dia bodoh bahwa perbuatan dosa itu mengurangi, meruntuhkan imannya, bahkan bisa menghilangkan imannya seluruhnya sama sekali. Orang itu tahu bahwa perbuatan itu dosa, dilarang oleh Allah, tapi ketika melakukannya lupa tentang hal-hal tadi. Dia bodoh ketika dia berbuat dosa itu Allah melihat. Dia bodoh bahwa ketika dia berdosa Allah murka. Dia bodoh ketika dia berdosa itu nanti akan terkena azab dan murkanya. Maka disebutkan fakullu man asallaha fahuwa jahilun bihadzal i'tibar. Semua orang yang melakukan maksiat kepada Allah maka dia itu bodoh, minimal bodoh tentang hal ini. Sekalipun dia mengetahui hukum haramnya. Dia tahu ghibah itu haram. Tapi kenapa dia lakukan? Bodoh, dia tidak tahu atau lalai atau lupa ketika dia berghibah itu Allah murka. Ketika dia berghibah dia akan diazab nanti loh di alam kubur dan di akhirat. Ketika dia ghibah itu imannya itu berkurang, bisa hilang sama sekali. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Itu kan kata Nabi SAW. Demi Allah enggak beriman, demi Allah enggak beriman. 3 kali. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqhu. Orang yang suka ngeganggu, menyakiti tetangga. Dengan gibahnya, dengan hinaannya, dengan caciannya, dengan makiannya. Itu. Imannya tergerus, imannya hilang. Minimalnya berkurang. Ya. Oleh karena itu Imam Abul Aliyah rahimahullah, dia bercerita tentang para sahabat Nabi. Abul Aliyah dianggap tabi'in walaupun berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi kenapa tidak dianggap sahabat? Ketika berjumpa dia masih kafir, belum masuk Islam. Setelah Nabi wafat dia baru masuk Islam, belajar kepada para sahabat. Kata Abul Aliyah bahwa para sahabat Nabi dulu berkata, kullu dzambin asabahu amdun fahuwa bijahalatin. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohannya. Kebodohan yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa itu. Berkata Qatadah rahimahullah. Qatadah termasuk tabi'in. Ijtama'a ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in usiyallahu bihi fahuwa jahalah amdan kana aw ghairah. Para sahabat Nabi ijtima, ngumpul tuh, diskusi. Mereka semua berpandangan bahwa segala sesuatu kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah itu pasti karena kebodohan, baik sengaja ataupun tidak.
Berkata Mujahid rahimahullah, seorang ahli tafsir, murid Ibnu Abbas, disebut, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukup. Jangan nanya lagi ke orang lain, sebab dia ahlinya pada zaman. Murid langsung Ibnu Abbas, ya. Apa kata Mujahid? Kullu man asa rabbahu fahuwa jahil hatta yanzi'an maksiatih. Semua orang yang bermaksiat kepada Allah dia bodoh sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Dalam lafaz lain dia mengatakan kullu man amila bi maksiatillah fadzaka minhu bijahlin hatta yarji'a anhu. Semua orang yang mengamalkan amal maksiat kepada Allah, maka itu kebodohan dari dirinya sampai dia berhenti dari kemaksiatannya. Berkata Imam As-Sudi, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Madama, selama Allah dimaksiati, didurhakai, selama itu pelakunya jahil, bodoh. Ibnu Zaid rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa kullu mri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha. Semua orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, dia bodoh selama-lamanya sampai dia berhenti dari kemaksiatannya itu. Oleh karena itu lihat, orang yang bodoh tidak ada penjaga dari maksiat, bahkan dari keburukan yang lebih dahsyat dari maksiat, dari kebid'ahan, dari syirik, dari kufur, dari kemurtadan. Itu karena kebodohan. Bahkan yang lebih parah, syirik dianggap tauhid. Kebid'ahan dianggap pengagungan kepada Allah. Terbalik. Makanya betah. Di dalam perbuatan syiriknya, di dalam perbuatan bid'ahnya betah. Karena diyakini ini sebuah ibadah yang agung. Kenapa demikian? Karena bodoh. Lihat, kebodohan menyebabkan dirinya tidak terjaga dari keburukan. Adapun orang-orang yang berilmu, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana tauhid, mana syirik. Mana iman, mana kufur. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana adat, mana syariat. Mana taat, mana maksiat. Tahu jelas, gamblang, maka dia bisa bedakan, dia bisa menghindari keburukan. Karena ilmunya, dan dia akan istiqamah di atas kebaikan karena ilmunya. Inilah alasan yang keberapa? Ketiga. Kenapa ilmu bisa menjaga dari keburukan? Alasan keempat. Ilmu menyebabkan seseorang bisa istiqamah. Dari apa? Dia di atas kebaikan, di atas iman, di atas ketaatan. Kadang ada orang yang berbuat kebaikan, di jalan tergoda, berhenti dari kebaikan, belot menjadi berbuat keburukan. Tidak istiqamah dia. Salah satu penyebab orang tidak istiqamah banyak. Tapi salah satunya adalah kebodohan. Selain nanti ada yang namanya ketidakikhlasan, membuat orang bisa tidak istiqomah juga ya. Hawa nafsu, godaan, seterusnya macam-macam itu. Tapi salah satunya adalah kebodohan. Orang kenapa tidak istiqomah? Itu karena kebodohan. Makanya tadi kita menjelaskan salah satu efek dari ilmu, dia istiqamah. Tadi disebutkan fayu'minu bi, kemudian fatukhbita qulubuhum. Orang yang berilmu, beriman kepada kebenaran, lalu hati mereka ikhbat. Makna ikhbat, dawamut ta'ah, terus-terus taat. Ini istilah lain dari istiqamah. Dia istiqamah karena ilmunya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu,
tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah. Nah, istiqamah itu salah satu penyebabnya itu karena ilmu. Allah berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap. Makna memantapkan, mengistiqomahkan orang-orang yang beriman bil qauli tsabit, dengan ucapan yang mantap. Makna qaul tsabit itu dengan kalimat tauhid yang difahami dan diaplikasikan, difahami, diyakini, diaplikasikan. Ini salah satu di antara apa? Keutamaan tauhid membuat orang itu istiqamah di atas kebenaran, di atas tauhid yang difahaminya, dan keistiqomah itu karena pemahaman dia, ilmu dia terhadap kalimat tauhid tadi. Jadi kita lihat ilmu yang menjaga kita, menjaga karena ada iman, menjaga karena dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga tetap istiqomah di atas kebenaran, tidak belot kepada keburukan. Jadi dia tangguh tuh, tidak luntur kena hujan, tidak lekang kena panas, teunggut kalinduan, tegedag keanginan, teluntur ku ibun, telaas ku panas, tecuet kanu hideng, teponteng kanu koneng, telancak linci luncat mulang udar tina tali gadang. Itu istiqamah maknanya. Kalau dalam bahasa Sunda panjang juga indah tuh. Tapi bahasa Arabnya satu, istiqamah. Itulah minimal penyebab kenapa, 4 hal kenapa ilmu menjaga kita, ya. Karena itulah maka tetap cari ilmu. Tetap pelajari ilmu agar kita terjaga dari seluruh keburukan, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, terhindar dari murka dan azab Allah dunia, alam kubur sampai ke akhirat, karena ada yang menjaga dari kita, diri kita dari semua keburukan itu, yaitu ilmu. Begitu ilmu tidak ada, begitu seorang bodoh, maka tidak ada penjaga. Semua keburukan bisa memasuki dirinya, meracuni dirinya, dan membinasakan dirinya dunia sampai akhirat. Ya, inilah salah satu keutamaan ilmu yang kita bahas di sore hari ini, yaitu ilmu menjaga kita. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Sallallahu ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama. Mohon doakan santri Al-Islam agar dimudahkan di dalam ujiannya. Semoga semua santri Al-Islam ini menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, calon-calon ahli surga, calon-calon ulama di masa yang akan datang, ulama rabbanin yang ikhlas, ya. Dan semoga Allah memudahkan antum semuanya untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dan pertanyaan di ujiannya. Belajar, berdoa, ya. Semoga Allah mudahkan.
Mohon penjelasan untuk perkataan Imam Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, khususnya yang nomor 3. Berat nih pertanyaan. 1. Engkau tidak akan menjadi orang alim sehingga ada padamu 3 perangai. 1. Janganlah engkau menzalimi orang yang di atasmu. 2. Janganlah engkau merendahkan orang yang di bawahmu. 3. Janganlah engkau mengambil dunia dengan ilmu. Pertanyaan. Bukankah segala sesuatu harus dengan ilmu, terutama mencari dunia? Wallahu a'lam bishawab. Saya perlu lafaz aslinya. Tapi mungkin maksudnya jangan menjadikan ilmu agama sebagai alat untuk meraih dunia. Belajar agama diniatkan untuk meraih dunia. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya, lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah." Yakni rihaha. Siapa orang yang mempelajari satu ilmu yang harus dipelajari untuk meraih wajah Allah, ilmu syar'i, ilmu agama, wajib niatnya ikhlas. Tapi dia tidak mempelajari ilmu itu kecuali untuk meraih keuntungan dunia, kesenangan dunia, dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat, alias ke neraka, ya. Jadi jangan engkau mengambil dunia dengan ilmumu, maknanya jangan niatkan mencari ilmu untuk meraih dunia. Agar kaya raya, agar beken, agar terkenal, agar menjadi dai kondang, agar diagung-agungkan. Kalau sudah dia jadi ulama, orang tuh nanti salaman, cium tangan bolak-balik gitu. Merasa mulia banget. Ada orang salaman gak cium tangan terhina, ngambek. Itu termasuk dunia, iya. Jadi niatkan mencari ilmu lillahi ta'ala, karena Allah. Siapa yang meniatkan mencari ilmu untuk meraih dunia, neraka tuh. Ingatkan 3 orang manusia hebat dengan 3 amalan hebat, tapi 3-3-nya masuk neraka. Mujahid yang mati syahid, ulama yang belajar mengajarkan ilmunya, membaca Al-Quran, dan hartawan yang dermawan. Dipanggil 3-3 di akhirat. Salah satunya ulama. Kata Allah, aku berikan nikmat yang banyak kepadamu. Apa yang kamu lakukan? Dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, selama hidup aku belajar, mengajar, baca Quran. Terus gitu. Ada waktu untuk yang lain-lain. Bagus nggak ini? Bagus. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ta'allamta li ayyuqala annaka 'alim faqad qil. Kamu betul belajar ilmu. Tapi niat kamu belajar ilmu agar kamu disebut orang alim. Ingin menjadi orang yang dikenal, terkenal karena keilmuannya. Dan pujian itu telah kamu dapatkan. Akhirnya orang itu diseret, dimasukkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah, ya. Adapun kalau umpamanya belajar ilmu dunia untuk memperoleh uang, ya harus. Umpamanya salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang jadi montir mobil, motor, mesin apa. Harus belajar enggak? Iya harus belajar. Belajar ilmu mesin, kuliah di jurusan mesin. Untuk apa? Agar saya nanti dapat pekerjaan sebagai montir, dapat uang dari sana. Iya. Dagang, perlu ilmu dagang? Ya perlulah, ya. Bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara
promosi, bagaimana cara melayani, bagaimana cara mencari lokasi yang strategis, macam-macam tuh. Bagaimana cara membuat produk yang menarik, itu butuh ilmu ya. Maka itu tidak apa-apa ya. Apakah berdandan yang tipis-tipis termasuk dari tabarruj? Dan bagaimana sikap laki-laki yang saudaranya masih berdandan? Suruh saudaranya berdandan secantik mungkin. Kalau dia sudah punya suami, hanya khusus di hadapan suami. Biar suaminya betah dan tidak kepincut untuk menjadi real man. Masih ingat? Gitu. Kalau punya suami silakan. Tapi kalau bukan untuk suami walaupun udah nikah, apalagi yang masih jomblo, nasihati. Jangan keluar dalam kondisi seperti itu. Maksud berdandan tipis-tipis, mau tipis mau tebal, kalau itu dimaksudkan untuk menebar pesona kepada lelaki asing, lelaki yang bukan mahram, tidak boleh. Mau tipis mau tebal, diperlihatkan auratnya, diperlihatkan kecantikannya, diperlihatkan hal yang bisa mengundang syahwat kaum laki-laki. Jangankan dandan, tidak dandan tapi auratnya terbuka, kan ada wanita yang manis, yang macan, manis dan cantik, tidak dandan juga menarik gitu. Sengaja diperlihatkan, tetap itu menjadi dosa ya. Afwan, sholat sunnah qobliyah subuh itu mendapatkan dunia dan isinya. Bukan begitu. Khairu minad dunya wa ma fiha. Bukan begitu sholat subuh semua dunia jadi milik kita. Enggak begitu. Artinya pahala yang Allah berikan itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya pasti hancur, pasti binasa. Kalau toh masih lama kita hancur duluan, kita mati duluan, dunia ditinggalkan. Tapi 2 rakaat sholat subuh pahalanya abadi sampai hari kiamat, sampai di akhirat ya. Bukan berarti siapa yang sholat qobliyah subuh 2 rakaat dia memperoleh dunia dan isinya, bukan. Lebih baik dari dunia dan isinya. Afwan Ustaz, apakah nonton film diharamkan secara mutlak? Iya. Kenapa? Minimalnya nih, memberi keuntungan kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan film dan promosinya. Ya. Akhirnya industri film tumbuh. Walaupun itu film Islami. Umpamanya tentang perjuangan jihad dan sudah nontonnya itu nambah iman. Ada nambah iman. Ada maslahat? Iya, jangankan film yang Islami. Syirik aja ada manfaatnya bagi pelakunya. Semua keburukan ada manfaat bagi pelakunya. Judi dan mabuk ada manfaat bagi pelakunya. Sekarang bagaimana madaratnya? Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Jadi dosanya lebih besar dari manfaat dari dalam hal mabuk dan judi. Jadi jangan hanya dilihat ini kan ada manfaatnya bagus. Iya jelas segala sesuatu yang buruk pun ada manfaatnya tuh. Terus bagaimana dengan madaratnya? Nanti setelah nonton begitu ketagihan nonton lagi yuk. Dari awalnya film-film Islam yang mengandung dakwah lama-lama bergeser. Lebih seru ini gelutan ya. Ternyata lebih seru drakor menguras air mata. Bergeser tuh nanti ya. Kalau sudah ketagihan gitu semalaman itu bisa tahan kuat menonton itu. Betul ada manfaatnya. Semua keburukan ada manfaat. Tapi lihat madaratnya ya. Judi dan
Mabuk diharamkan bukan karena murni madarat, ada manfaat. Tapi itsmuhuma akbar min naf'ihima. Bertanyalah tentang agama, jangan bertanya tentang orang. Nggak ada manfaatnya tahu orang. Ya, bertanya tentang agama. Bagaimana hukum menonton main game yang di dalam, main game ini merusak. Walaupun tidak ada gambar orang. Kan ada game yang berupa bola gitu ya. Catur, apalagi pesawat perang-perangan. Lagi ngantuk, umpamanya jelas jam 9 mengantuk. Main game, dah cenghar sampai subuh tuh. Khusyuk. Pegel, cangkel, ngantuk, ditahan, dibelel-belel. Terus emosi kita terlibat ke dalam permainan game. Jangan sekali-kali, iseng-iseng daripada iseng main. Ketagihan lu nanti. Maka kalau di HP kita ada aplikasi game, cepat hapus. Kalau ada umpamanya bawaan dari HP-nya, dari pabriknya ada, cepat hapus. Jangan download lagi umpamanya dari Play Store. Hapus aja Play Store-nya juga. Bisa nggak? Bisa. Tapi nanti kalau mau menginstal yang manfaat nggak bisa lagi. Install lagi Play Store-nya nanti. Dari Play Store juga. Jangan ya, jangan. Nanti kita ketagihan, asik ketagihan, udah lupa diri, lupa waktu, lupa segala macam ya. Itu merusak mental, merusak pikiran ya, merusak hafalan, merusak iman, merusak segala-galanya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.